Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syifal Fuad. Saya Sofan Mulia. Saya Safa Pemilih. Kami di sini dari kelompok 6 akan mendemonstrasikan pengembangan data produk yang dilakukan dengan database MySQL untuk memenuhi tugas PBO. Ya. Pada video ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 akan mendemonstrasikan aplikasi data produk yang telah kami kembangkan. Aplikasi ini dibuat menggunakan Java NetBeans dengan tampilan GUI berbasis Swing, serta terhubung dengan database MySQL sebagai media penyimpanan datanya. Dalam demo ini, saya tidak hanya memperlihatkan bagaimana cara menggunakan aplikasinya, tetapi juga akan menjelaskan secara bertahap fungsi-fungsi utama pada source code yang digunakan, agar alur kerja aplikasi dapat dipahami dengan lebih jelas. Oke teman-teman, jadi kita akan membuat desain data produk. Untuk memulai kita masukin panel terlebih dahulu. Kita panel di full layar. Nah, untuk teksnya kita masukkan jelabel data produk. Untuk komponen-komponennya ada kode produk, nama, satuan, harga, stok. Kita login dulu. Untuk menerima input data teks dari pengguna, kita masukkan text field. Untuk isinya kita kosongkan aja. Lalu kita copy untuk baris selanjutnya. Sebelum menambahkan tabel, kita tambahkan scroll panel terlebih dahulu. Selanjutnya kita tambahkan tabel. Fungsinya untuk menampilkan data. Untuk tabel kita taruh di atas scroll panel yang telah tadi kita tambahkan. Satuan untuk menerima input datanya kita ubah menjadi combo box untuk menampilkan daftar opsi. Lalu kita klik kanan, properties, kita ganti itemnya jadi PCS, KG, dan dus. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita tambahkan tombol button. Di sini kita ubah menjadi add new. Lalu kita tambahkan lagi
Untuk fungsi-fungsi berikutnya kita copy terlebih dahulu, lalu kita rapihkan. Setelah tersusun rapi, kita akan mengganti nama. Nah, pertama kita tambahkan keluar, save, lalu delete, cancel, dan yang terakhir update. Tampilan telah selesai kita buat. Agar tampilan terlihat lebih menarik, kita ubah tata letaknya. Untuk komponen-komponennya tidak ada yang dirubah atau tidak ada yang diganti. Sama kita percepat aja ya, agar tampilannya cepat selesai. Oke teman-teman, kurang lebih tampilan aplikasinya bakal seperti ini ya. Kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah menyesuaikan nama kelas dan nama variabelnya sesuai dengan fungsi aplikasinya. Contohnya di bagian text field di bagian yang kode produk ini kita ubah menjadi jtext kode produk. Tujuannya sih biar nanti pas dipakai lagi, entah itu buat proses data atau debugging, kita nggak bingung sendiri. Soalnya kan sebelumnya ini jadi JText field doang, kita ubah jadi nama variabelnya JText kode produk. Jadi kalau kita manggil codingan ini, kita manggilnya yang ininya nih, oke? Oh ya, kenapa sih ini penting dilakuin? Pasti teman-teman bakal nanya gitu kan? Nah, kan karena nanti semua komponen ini kita pakai buat proses simpen data, ambil data, sampai koneksi ke database-nya. Jadi ini penting banget dilakuin di awal. Soalnya biar namanya jadi rapi dan jelas dari awal. Oke, kita ubah semuanya ya. Jaya text field-nya, jaya combo box-nya, sama button-nya. Karena ini mungkin makan waktu yang cukup lama, nanti saya akan percepat videonya biarin teman-teman nggak bosen. Nanti kita ke fokus aja ke codingannya. Nanti di akhir juga saya akan menampilkan semua hasil penyesuaian nama variabelnya. Jadi kalau teman-teman mau ikutin, tinggal samain aja nama variabelnya. Oke?
Oke, selanjutnya kita akan membuat koneksi database di NetBeans. Caranya, klik package, lalu pilih new, terus klik Java class, kemudian beri nama koneksi. Ini saya sudah ada ya foldernya. Kalau sudah, nanti teman-teman bisa klik finish. Setelah itu kita masukkan kode program seperti berikut ini ya. Yang ini teman-teman. Di bagian ini saya akan menjelaskan fungsi dari setiap kodenya. Kalau teman-teman ingin melewati penjelasannya, nanti saya akan sertakan time span menit berapa bisa dilewati. Oke, kita mulai dari bagian paling atas. Pertama terdapat package produk. Selanjutnya kita melakukan import java.sql yang digunakan untuk proses koneksi ke database. Dan JOption pane yang berfungsi untuk menampilkan pesan error jika terjadi masalah. Kemudian pada bagian private static connection koneksi yang ini, kode ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel bertipe koneksi yang berfungsi menyimpan koneksi ke database. Variabel ini dibuat secara statis agar bisa digunakan di seluruh aplikasi tanpa perlu kita buat objek baru dari kelas koneksi. Berikutnya pada baris kelas for name yang ini, kode ini berfungsi untuk memanggil driver MySQL. Setelah itu, koneksi ke database dibuat menggunakan driver manager get connection. Jika koneksi berhasil, maka koneksi tersebut akan dikembalikan atau return dan bisa digunakan oleh kelas lain dalam aplikasi. Untuk menangani kemungkinan error, misalnya database-nya belum jalan atau konfigurasinya salah, program akan menampilkan pesan error menggunakan JOption pane. Dengan begitu, kita bisa tahu nih jika koneksi database bermasalah ataupun lagi error. Oke, sampai sini pembuatan koneksi database MySQL pada aplikasi Java sudah selesai. Selanjutnya, kita akan masuk ke kelas utama aplikasi, yaitu membahas bagaimana import dari atas sampai bawah, serta bagaimana koneksi database ini dipanggil untuk menampilkan data ke dalam tabel. Oke, setelah variabel di aplikasi kita udah rapihin, sekarang kita lanjut ke bagian database MySQL. Kan aplikasi ini menyimpan data dari sebuah produk, jadi kita perlu nyiapin database-nya. Dan cara nyiapinnya itu pertama-tama kita buka dulu XAMPP-nya. Kita start bagian MySQL. Kita klik admin. Nah, kita klik baru. Kita ke sini saja. Terus kita tulis database-nya. Saya di sini namain database-nya itu penjualan ya. Terus kita klik go. Nah, setelah kita sudah buat database-nya, kita klik database-nya. Setelah ini kita klik lagi SQL. Kita masukin tabel-tabelnya. Di sini codingan untuk tabel itu seperti ini. Kita namain tabelnya itu tabel produk. Kita masukin ID produk. Tipe datanya itu untuk ID produk itu integer ya. Dan ini auto increment. Dan kita set ID produk itu sebagai primary key. Selanjutnya kode barang. Tipe datanya varchar atau variable char.
Selanjutnya nama barang. Ini juga varchar ya, tipe datanya. Untuk selanjutnya ada harga. Tipe data untuk harga itu integer. Next ke stok. Integer juga. Dan yang terakhir create date. Create date. Perlu diperhatikan untuk create date ini hurufnya itu ada yang kecil ada yang besar, karena kalau kita besar semua itu nanti masuknya ke codingan SQL. Jadi bukan untuk nama dari tabelnya, nama isi data tabelnya itu ya. Untuk tipe create date itu date time. Nah, setelah itu kita kirim. Nah, karena kita udah buat database-nya, cara menghubungkannya itu kita kembali lagi ke NetBeans. Kita ke klik service. Ini ada database, kita klik. Ini connection. Next. Kita tulis nama database yang kita buat tadi. Kalau pengen teks koneksi dulu, klik ini. Dia ngecek dulu apakah database-nya itu ada atau enggak. Karena saya udah masukin maka ada tulisan error kayak gini ya. Kalau teman-teman belum masukin database-nya itu bakalan klik aja finish. Oke. Nah, ini juga nggak bakalan keren kalau kita nggak punya libraries-nya. Libraries MySQL connector. Jadi teman-teman kalau pengen nyambungin database ke NetBeans itu harus ada aplikasi ini dulu. Untuk masukinnya tuh cukup mudah, tinggal add project saja. Maksud saya add jar. Nah, folder yang itu tuh kita klik open. Nanti dia akan langsung masuk di sini. Oke, kita langsung aja ya masuk ke search kodenya. Di bagian paling atas ini ada package dan beberapa import. Import ini penting banget karena kalau nggak ada mereka nanti codingan kita nggak bakal jalan. Jadi ikutin aja ya teman-teman. Masukin import ini. Selanjutnya kita masuk ke kelas utama yaitu produk Java yang extend ke JFrame. Yang ini nih. Artinya kelas ini adalah tampilan utama dari aplikasi data produk. Di sini ada variable global seperti tab model buat nampung data table dan result set. Yang ini result set buat nyimpen hasil query dari database. Variable ini dibuat global supaya bisa dipakai untuk banyak metode. Next kita ke bagian konstruktor. Yang ini. Konstruktor ini otomatis dijalankan saat aplikasi pertama kali dibuka. Di dalamnya ada init komponen yang merupakan hasil generate dari NetBeans. Isinya komponen GUI seperti text field, button, tabel, dan panel. Untuk bagian get content pane sampai satu location relatif sampai 0 ini berfungsi buat ngatur layout aplikasi. Panel utama kita pasang di tengah, window dibuat bisa resize, dan aplikasi langsung muncul di tengah layar saat dibuka. Nah, di bawahnya ada kode untuk menyesuaikan ukuran aplikasi dengan layar. Tujuannya supaya di resolusi layar berapapun, tampilan aplikasi tetap aman dan nggak kepotong. Terakhir, di konstruktor ini ada tampil data dan shaded off. Tampil data dipakai supaya data dari database langsung tampil ke tabel saat aplikasi dibuka. Sedangkan set edit off digunakan buat menonaktifkan form input di awal, jadi user belum bisa langsung edit data.
Oke, di bawahnya ada metode tampil data. Metode ini berfungsi buat ngambil data dari database MySQL dan langsung nampilin datanya ke JTabel. Jadi langsung nampilin datanya itu di sini nih. Oke. Nah, di sini ada koneksi koneksi DB. Di baris ini kita bikin koneksi ke database pakai kelas koneksi yang tadi kita udah bikin. Kalau koneksi berhasil, kita buat statement buat menjalankan query SQL. Ini koneksinya itu koneksi yang kita bikin ini ya. Nih bagian sini, di bagian select, query ini dipakai buat ngambil semua data produk dari tabel produk database. Data juga diurutkan berdasarkan kode barang supaya tampilannya lebih rapi. Ini kode barang, nama barang, satuan, harga, ini diurutkan datanya. Nah, kita juga di sini menggunakan perulangan while. Selama masih ada data di database, data diambil satu persatu. Setiap baris data dimasukkan ke dalam tabel menggunakan add row, add row. Nih, add row. Oke, selanjutnya adalah table form. Metode ini dijalankan saat user klik salah satu baris di tabel, data yang dipilih di tabel langsung diambil dan dimasukkan ke masing-masing text field. Misalnya, kita klik datanya, data yang diambil. Kolom pertama masuk nama nama, terus harga dan seterusnya. Di bagian bawah sini update, delete, cancel itu diaktifkan, sedangkan bagian save itu dinonaktifkan. Soalnya save itu bukan bagian dari edit data. Next, selanjutnya itu private vote bersih data. Ini gunanya untuk mengosongkan form. Biasanya dipakai setelah simpan data, hapus data, atau saat tombol cancel ditekan. Jadi form kita kembali kosong dan siap dipakai lagi. Next, ada set edit off. Metode ini digunakan buat menonaktifkan semua field input. Biasanya dipakai saat aplikasi pertama kali dibuka atau setelah proses selesai. Tujuannya supaya user nggak bisa input data kalau belum masuk ke mode tambah atau edit data. Contohnya seperti ini. Kita keluar dulu ya. Kita buka lagi aplikasinya. Nah, user itu nggak bakalan bisa edit ini sebelum dia klik add new atau enggak ngubah datanya. Next, set edit on atau bawahnya. Ini digunakan untuk aktifkan kembali form input. Ini dipakai saat klik tombol add new atau saat mau edit data yang tadi saya contohkan ya. Di bagian cari data ini fitur search engine-nya. Jadi metode cari data ini menerima parameter key yaitu kata kunci yang diketik user. Jadi kalau teman-teman pengen bikin seperti ini, cari produk, kita bikin atasannya dulu yang ini. Next, selanjutnya adalah private void tampil data yang ini. Ini digunakan untuk filter data produk berdasarkan satuan produk. Contohnya seperti ini. Ini satuannya pieces kilogram, karena nggak ada data kilogram jadi tidak ada kilogram. Dus juga tidak ada. Sedangkan kalau kita klik pieces bakalan ada datanya. Nah, aplikasi ini mendukung fitur edit data, reset form, pencarian, dan filter data. Selanjutnya kita masuk ke event tombol mulai dari add new, save, update, dan delete. Oke, sekarang kita bakal bahas tombol
tombolnya. Kita klik 2 kali add new. Nah, tombol ini dipakai buat mulai input data baru. Pertama, metode bersih data dipanggil supaya semua field dikosongkan terlebih dahulu. Setelah itu, set edit on dijalankan biar form input bisa diisi. Tombol save diaktifkan sedangkan update dan delete dimatikan. Tujuannya biar user fokus ke proses tambah data, bukan edit atau hapus data. Next, kita ke tombol save. Kita lakukan hal sama juga, klik 2 kali tombolnya. Nah, setelah datanya itu diisi, langkah berikutnya itu nyimpen data menggunakan tombol save. Maksudnya yang ini teman-teman, salah. Di bagian ini datanya itu diambil dari setiap file yang kita input dan disimpan ke dalam variabel. Nah, sebelum disimpan, program juga ngecek dulu nih apakah ada data kita yang kosong. Kalau ada data yang belum diisi, akan muncul peringatan yang bakalan kita tulis di seperti ini. Misal, kode produk kita kosong, maka akan ada peringatan kode produk tidak boleh kosong. Ataupun nama produk kita kosong, bakalan ada peringatan yang ini. Nah, kalau semua datanya udah valid, program akan menjalankan query insert into. Data langsung disimpan ke database MySQL. Insert into. Ini untuk codingannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah datanya tersimpan, tabel diperbarui lagi, form dikosongkan, dan input kembali dinonaktifkan. Nih, menggunakan codingan yang ini. Jadi kalau nggak ada ini, datanya itu nggak bakalan diperbarui lagi. Dan kalau data kita itu tidak berhasil disimpan, akan muncul pop-up atau pemberitahuan simpan data gagal. Sedangkan kalau data kita berhasil disimpan, akan ada pemberitahuan data berhasil disimpan. Oke, selanjutnya kita akan coding tombol update. Kita klik 2 kali tombol update-nya. Nah, tombol update ini digunakan untuk mengubah data produk yang udah ada di database. Data diambil dari form input yang sebelumnya dipilih dari tabel. Pada bagian string yang ini sama kayak save, yaitu mengambil data dari inputan user yang ini nih. Nah, tapi sebelum diupdate, program juga mengecek apakah data kosong atau nggak sesuai. Kalau ada kesalahan, akan muncul sebuah peringatan. Nih, ini memvalidasi inputannya. Pada query ini, berfungsi untuk mengubah data berdasarkan kode produk sebagai primary key. Produk set jadi primary key, kode produknya.
Setelah update berhasil, tabel diperbarui dan form dikosongkan kembali. Ini fungsi dari codingan ini. Next, tombol delete. Tombol delete ini digunakan untuk menghapus data produk yang dipilih dari tabel. Pada codingan Goption Pane yang ini, show confirm, yang ini, sebelum menghapus itu muncul konfirmasi dulu agar nggak salah hapus. Jadi contohnya seperti ini. Kita klik datanya, kita klik delete. Nah, di sini ada pop-up dulu. Takut user salah atau enggak kepencet delete. Jadi kita buat pop-up seperti ini. Pada codingan ini, data dihapus berdasarkan kode produk. Ini juga sama ya fungsinya seperti sebelumnya. Yang ini sama kayak yang sebelumnya. Next, kita bahas tombol cancel. Tombol cancel ini digunakan untuk membatalkan proses input atau edit data. Semua file itu dikosongkan dan tombol dikembalikan ke kondisi semula. Kayak seperti ini teman-teman. Add new. Atau kita klik tombolnya, kita klik cancel. Nah, kita misal kepencet datanya. Kita nggak mau ubah, kita klik aja cancel. Next, tombol keluar. Tombol keluar ini digunakan untuk menutup aplikasinya. Sebelum keluar, itu akan muncul pop-up konfirmasi agar tidak tertutup secara tidak sengaja. Misalnya, kita kepencet keluar. Kalau nggak ada ini, maka aplikasinya bakalan keluar aja. Tapi kalau kita kasih pop-up, dia akan menanyai user apakah benar-benar akan keluar atau tidak. Kalau kita klik no, dia bakalan tetap stay di sini. Kalau kita klik keluar, dia bakal menutup aplikasinya. Jadi intinya, add new digunakan untuk menginput data baru, save digunakan untuk menyimpan data ke database, update digunakan untuk mengubah data, delete digunakan untuk menghapus, cancel membatalkan proses dari edit data, dan keluar untuk menutup aplikasi. Oke, selanjutnya adalah tombol cari. Teman-teman, sekarang kita fokus ke kandungan tombol cari ya, tepatnya di bagian method string key getText getTextStream. Di baris ini, program mengambil teks dari teks field pencarian lalu disimpan ke variabel key. Trim dipakai biar spasi kosong di awal atau akhir teks nggak ikut kebaca. Selanjutnya, Java tanda seru key equals ini buat ngecek apakah field pencarian kosong atau enggak. Kalau tidak kosong berarti user emang nggak mau nyari data. Nah, pada baris ini atau pada baris cari data ini yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, metode ini tugasnya nyari data ke database berdasarkan key sekaligus ngitung berapa data yang ketemu. Kalau data yang ditemukan lebih dari 0, maka akan muncul notifikasi data ditemukan. Kalau datanya kurang dari 0, akan ada notifikasi data tidak ditemukan. Nah, kalau file pencariannya kosong, tapi tombol carinya tetap ditekan, sistem bakal ngasih peringatan dan tabel dikembalikan untuk menampilkan semua data produk. Akan ada peringatan seperti ini.
Nah, selanjutnya kita bahas JText cari key release. Sama seperti sebelumnya, tapi kita klik tombol button ke ininya, tombol button OK-nya, terus kita ke event, ke action, terus klik J action perform maksud saya JK key release. Yang ini kita klik. Nah, kita cari yang mana key release-nya. Kita ulangi lagi. Nanti bakalan ada itunya text key cari release yang ini ya, teman-teman. Nah, setiap kali user ngetik di text field, disimpan ke variable key, ke variable yang ini. Nah, kalau variabel pencarian tidak kosong, kalau field pencarian yang nggak kosong, sistem langsung memanggil cari data. Jadi data di tabel berubah secara otomatis tanpa klik tombol. Kalau fieldnya dikosongkan, tabel akan kembali menampilkan seluruh data dari database. Jadi di aplikasi ini, fitur pencarian dibuat dua cara. Bisa pakai tombol cari dan bisa langsung ngetik real time saat mengetik. Tujuannya supaya user lebih cepat dan fleksibel saat mencari data produk. Aku contohin aja ya. Kita run dulu aplikasinya. Nah, kalau kita klik Sava, dia bakalan ada tuh. Tapi kalau kita kosongkan, nah akan ada pop-up seperti ini. Kalau nggak ada nama atau kode produk yang ditampilkan, misalnya kode produk 2, fieldnya kosong. Kalau nama produknya itu kita cari yang nggak ada, misalnya Juju, dia juga bakalan kosong. Oke. 1, 2, 3. Demikian demonstrasi penggunaan aplikasi serta pembahasan source code data produk yang kami kembangkan menggunakan Java NetBeans. Aplikasi ini telah menerapkan konsep CRUD, validasi input, serta fitur pencarian dan filter data yang terintegrasi langsung dengan database MySQL. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.